Hai warga bumi, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Apakah kalian tahu kalau di zaman modern ini ternyata masih ada suku-suku yang tinggal di pedalaman terpencil? Dan tahukah kalian bahwa di antaranya merupakan suku yang paling ditakuti karena kegemarannya berburu kepala manusia? Yang salah satunya berasal dari Indonesia loh. Info penting gak penting untuk kali ini akan membahas tentang suku pemburu kepala dari seluruh pelosok dunia. Tapi sebelum kita lanjut ke video, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu woi. Yang pertama, suku Aztec dari Meksiko. Suku Aztec ternyata tidak hanya dikenal dengan kekejamannya yang melakukan ritual dengan menggunakan korban manusia. Namun, suku ini juga dikenal dengan kebiasaan berburu kepala manusia, lalu mengkoleksinya. Kepala yang mereka koleksi adalah kepala-kepala yang berasal dari musuh yang telah mereka kalahkan dari pertarungan sebelumnya. Kepala-kepala itu sengaja mereka kumpulkan pada sebuah rak kayu yang disebut sompantli. Biasanya, kepala yang telah dipenggal akan dilubangi terlebih dahulu agar bisa masuk ke tiang-tiang penyanggara. Praktek mengerikan itu sendiri diperkirakan telah berlangsung sekitaran abad 7 atau 13 Masehi. Menurut catatan Fray Diego Duran dan Bernard Ortiz de Montellano, telah ditemukan sekitar 60 tengkorak manusia di sebuah kuil yang mereka sebut Tenochtitlan. Semua tengkorak itu tertata sangat rapi dalam sebuah sompantli raksasa yang mereka sebut Huey Sompantli. Kedua orang itu juga menyatakan bahwa terdapat 5 buah Huey Sompantli dalam komplek kuil Tenochtitlan. 2. Suku Igorot dari Filipina. Suku pemburu kepala berikutnya berasal dari Filipina. Suku Igorot sendiri sebenarnya tidak sembarangan berburu kepala manusia, namun ada beberapa hal yang mengharuskan mereka untuk berburu kepala manusia. Misalnya, sengketa perebutan kekuasaan, persembahan musim panen, tumbal kesehatan, dan sebagai mahar upacara pernikahan. Meskipun begitu, tak semua orang dari suku ini diperbolehkan melakukan perburuan kepala. Hanya prajurit yang pernah ikut perang dan berhasil memenangkan duel dengan lawannya. Prajurit ini biasanya ditandai dengan sebuah tato yang mereka sebut caklak, yang sekaligus menjadi simbol headhunter atau pemburu kepala. Suku Igorot biasanya menggunakan kapak besar selama menjalankan ritual pemenggalan kepala. Mereka percaya bahwa semakin banyak kepala yang dipenggal, maka akan semakin kuat pula kekuatan magis yang mereka miliki. Bukti tingginya peperangan suku Igorot tertulis pada sebuah buku yang berjudul The Bontok Igorot, karangan Albert Ernest Jeng yang terbit pada tahun 1905. Buku ini bercerita banyak tentang perang suku Igorot yang berlangsung beberapa jam sampai 1 hari penuh. Perang itu berakhir apabila dua belah pihak merasa puas dengan jumlah kepala yang berhasil mereka penggal. Tergantung seberapa dalam dendam kedua suku yang sedang berselisih. Seiring masuknya agama Kristen ke Filipina, praktek mengerikan perburuan kepala tersebut dihentikan oleh suku Igorot. 3. Suku Shuar dari Peru dan Ekuador. Suku Shuar sendiri merupakan suku yang tinggal di bagian terpencil dari hutan Amazon, yang ada di antara dua negara, yaitu Peru dan Ekuador. Suku ini sendiri ternyata memiliki struktur masyarakat yang kompleks dan dikenal memiliki berbagai macam ritual yang unik. Salah satunya adalah ritual kedewasaan, di mana dalam ritual tersebut, para remaja pria diharuskan melakukan perjalanan bersama ayah atau paman ke sebuah air terjun yang dikeramatkan selama beberapa minggu. Selama perjalanan, remaja dari suku Shuar tersebut hanya diperbolehkan minum air perasan tembakau, yang mana dipercaya akan membuat mereka kuat dan siap tempur di medan perang. Ritual suku Shuar yang kedua adalah mengawetkan kepala manusia yang berhasil mereka buru untuk dijadikan jimat atau sansa. Selain sebagai jimat, sansa juga melambangkan supremasi di kalangan suku Shuar, di mana semakin banyak sansa yang dia miliki, maka akan semakin tinggi pula kedudukan orang tersebut. Proses pengawetan sansa sendiri pernah diabadikan oleh seseorang bernama Edmundo Belowski pada tahun 1965. Sekaligus menjadi rekaman satu-satunya terkait ritual mengerikan yang dilakukan oleh suku Shuar. 4. Suku Dayak Laut dari Borneo. Suku pemburu kepala yang terakhir berasal dari tanah air kita yang tercinta. Suku Dayak Laut atau yang dikenal dengan sebutan suku Iban menjadi salah satu suku headhunter mengerikan yang ada di dunia. Suku Iban tinggal di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Brunei, dan Sarawak, Malaysia. Suku ini juga disebut suku Dayak Laut karena memang wilayah yang mereka tinggali merupakan pesisir pantai. Hal yang terkenal dari suku Iban adalah ritual perburuan kepala yang mereka lakukan, terutama pada saat perang untuk memperluas wilayah kekuasaan.
Praktek pemenggalan kepala oleh suku Iban biasanya mereka lakukan untuk menunjukkan superioritas terhadap lawan yang mereka hadapi di tengah berlangsungnya peperangan yang sengit. Dalam bahasa setempat, ritual ini dinamakan ngayau. Ritual ini bahkan sempat terkenal pada era Perang Dunia II, yang mana suku Iban pada saat itu membentuk sebuah perkumpulan yang berisi ribuan kesatria pemburu kepala. Menurut kisah, suku Iban berhasil menghabisi sekitar 1.500 tentara Jepang yang datang ke Kalimantan. Seiring perkembangan zaman, praktek ngayau mulai memudar dan ditinggalkan oleh masyarakat Dayak Laut. Oke warga bumi, itulah sederet kisah tentang suku yang memiliki hobi berburu kepala manusia. Jika ada yang mau menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu info penting gak penting untuk kali ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, jolali mangan, dan jolali kancane dipikir no.